Itu percuma kalau perut lapar, nggak makan, nggak minum, tapi mulutnya tetap gunjing orang, tetap adu domba, fitnah, hoax melalui medsos. Puasa kok bikin konten Hari Tanwi tangkep, dan Pak Mahfud MD juga ditangkep. Percuma tuh puasa kayak gitu tuh. Nggak ada artinya orang puasa seperti bikin seandainya dia puasa loh. Seandainya yang bikin tuh puasa, percuma itu puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Ayat-Ayat Langit with Profesor Dr. K. Haji Said Agil Siraj. Inilah enaknya bulan puasa, hanya di bulan puasalah kita dini hari seperti ini bisa berdiskusi. Kalau di hari-hari lain mungkin yang bisa bikin kita bangun hanya ketika menonton sepak bola. Nah, inilah salah satu keuntungan dari berpuasa. Berpuasa bukan perkara menahan lapar dan dahaga saja, tetapi banyak pendidikan yang bisa kita raih dengan berpuasa. Seperti apa? Kita akan temui Profesor Dr. K. Haji Said Agil Siraj. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Latif Sregar, tidak sendirian, ada teman saya Bung Aiman Wicaksono. Bung Latif, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sahur juga, Prof. Kiai. Oke, saya langsung saja ke Pak Kiai. Pak Kiai, banyak orang bilang bahwa kalau berpuasa itu jangan hanya menahan lapar dan dahaga. Tapi setelah nanti selesai bulan Ramadan, ukuran dari seseorang itu sukses berpuasa jika kemudian ada perubahan pada dirinya. Ada derajat ketakwaan yang meningkat. Seperti apa sih ukuran seseorang itu bisa dikatakan ketakwaannya meningkat itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada kosakatanya lafal soma yasumu. Soma berpuasa, yasumu. Kosakatanya ada dua. Ada sauman, ada siyaman. Mananya sama puasa. Siyaman dengan sauman. Yang siam dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Quran mengatakan, orang beriman diwajibkan kepada kamu siam seperti telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu agar kamu menjadi orang bertakwa. Kata siam itu mencegah lapar dan minum, mencegah apa? Mencegah makan dan minum, lapar lah dari imsak sampai iftar. Siam itu siam minimal. Ada lagi yang lebih berbobot, yaitu kosakata saum. Ketika Siti Maryam melahirkan Isa al-Masih dengan tanpa ayah, maka ketika ditegur oleh orang-orang kaumnya, dari mana ini kamu zina, ini anak jada ini kamu tidak ada perbuatan dari keluarga Imran, Ali Imran, keluarga Imran maksudnya, yang berbuat seperti kamu ini, kamu bikin salah. Maryam diam, dia mengatakan, inni nazartu lirrahmani inni nazartu rahmani sauma fal ukallima insiyya falan ukallimal yauma insiyya. Saya nazar pada Allah. Saum. Apa saum itu? Falan ukallimal yauma insiyya. Saya gak akan ngejak ngomong sama siapapun. Jadi dia diam. Siti Maryam diam. Malah menunjuk biarkan dia yang jawab. Bayi ini yang akan jawab. Nah bayinya bisa berkata, ini Abdullah. Saya hamba Allah. Coba. Jadi kata saum di sini bukan nahan minum dan makan. Tapi apa? Lebih dari itu. Menahan lisan yang kotor, menahan bicara yang tidak ada artinya, apalagi sampai hoax, fitnah, adu domba, bahasa Jawanya ngerasani, gunjing. Ada. Itu percuma kalau perut lapar, nggak makan, nggak minum, tapi mulutnya tetap gunjing orang, tetap adu domba, fitnah, hoax melalui medsos. Puasa kok bikin konten Hari Tanwi tangkep, dan Pak Mahfud MD juga ditangkep. Percuma tuh puasa kayak gitu tuh. Nggak ada artinya orang puasa seperti bikin seandainya dia puasa loh. Seandainya yang bikin tuh puasa, percuma itu puasa. Ya. Jadi ada siam menahan lapar dan dahaga, ada siam, itu siam. Ada saum menahan perbuatan-perbuatan segalanya. Di samping nahan lapar, nahan minum, nahan makan, juga menahan lisan. Dalam konteks Isa tadi itu, Maryam tadi itu hanya menahan bicara. Kenapa kemudian dianggap bahwa bicara itu jauh lebih Karena tinggi? Bicara itu luar biasa dampaknya.
Bicara baik dampaknya baik, bicara jahat dampaknya jahat. Bicara jahat muhlikat namanya, ektas negatif, muhlikat. Rakyat itu tadi, Ya. gunjing, hoax, caci maki, semua hal itu semua dilarang dalam Al-Quran semua. Nyaci maki, merendahkan orang, memanggil orang bukan namanya, tapi nama apa? Panggilan yang tidak panggilan yang tidak benar. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan saling menghina. Asa ayyakunu khairan minhum. Siapa tahu yang di kamu hina itu lebih mulia daripada kamu. Wala talmizu anfusakum. Jangan saling membikin panggilan yang enggak benar. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling mengejek. Ya di Qur'annya ada itu. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Itu namanya kefasikan setelah iman. Walaupun kamu mukmin, orang beriman, tapi kalau panggil temannya dengan nama yang jelek, nama penghinaan, Fasik. kamu fasik. Apa itu fasik itu? Pak Kiai? Yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tidak terpuji. Perilaku tidak terpuji. Dan pasti itu berdosa. Berdosa pasti. Lebih dari dosa malah. Bahkan lebih dari dosa. Saya bertanya, dalam surat yang mewajibkan kita berpuasa, ada la'allakum tattaqun. Takun. Ya, ya. Supaya kamu bertakwa. Bagaimana pengertian kok puasa bisa membuat kita menjadi bertakwa? Kenapa enggak misalnya syahadat, sholat, zakat, naik haji? Kenapa enggak sebutkan itu? Kenapa puasa yang disebutkan membuat kita Puasa bertakwa? dalam arti di sini puasa mengandung pendidikan. Puasa mengandung pendidikan bukan hanya Ya. lapar dan haus, tapi puasa diartikan mengandung pendidikan dari Allah. Nah, pendidikan dari Allah itu ada 4 macam. Ada 4 grade, ya bolehlah 4 grade. Pertama, ta'lim, mencerdaskan orang. Wa yu'allimukumul kitab. Yu'allimuhumul kitab. Orang itu dicerdaskan dengan ilmu, transfer of knowledge. Namanya ta'lim. Di sini pentingnya ta'lim. Mari bangsa ini kita cerdaskan dengan pendidikan yang berkualitas. Baik yang bersifat formal maupun informal. 1. Tapi ta'lim tidak ada gunanya. Atau kurang ada gunanya. Mari kita tingkatkan menjadi tadris. Ilmunya, teorinya harus dipraktekkan. Makanya ada praktikum kan. Ada kerja nyata, ada KKN, ada apa segala macam. Ini dalam rangka, dalam Al-Quran dikatakan tadris. Yulqimud dars. Jadi bukan hanya pintar ngomong, tapi pandai juga mengerjakan omongannya. Walk the talk. Wah ya udah. Nah, malah orang itu akan lihat dari perilakunya. Ya. Jangan-jangan lima taquluna ma la taf'alun. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu bicara dengan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar bagi Allah kesombonganmu. Kesombonganmu bagi Allah dianggap sombong ketika kamu bicara yang kamu bicarakan tidak bukan yang kamu kerjakan, bukan yang kamu kerjakan. Omdo kalau kata anak Ya, sekarang ya. Nah itu dianggap oleh Al-Quran sangat sombong. Orang begitu sombong. Kalau pidato enak, saudara-saudara. Mari kita berantas korupsi, mari kita kerjakan dengan baik. Demi rakyat, demi bangsa, demi masyarakat, keadilan. Bicara adil, bicara kesejahteraan, bicara anti korupsi. Omong kosong. Saya nggak menuduh siapa-siapa loh ya. Ya. Tapi secara umum, omong kosong. Itu yang terkutuk. Bahkan terkutuk. Terkutuk. Terkutuk kan artinya Tadi Quran mengatakan betapa sombongnya, betapa omong besar omong kayak gitu itu. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kamu berbicara bukan yang kamu kerjakan? Kabura maqtan. Sangat besar dianggap sombong kamu oleh Allah. Iya. Indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau kamu bicara dengan apa yang tidak kamu kerjakan. Antara omonganmu dan perilakumu. tidak sinkron. Beda. Dan terkutuk itu artinya dilaknat, Dimarahi Allah. ditarik kasih sayangnya. Ya iyalah. Ya, terkutuk dimarahi Allah. Dianggap jelek oleh Allah. Dianggap apa? Dianggap Dan sangat makhluk merugi. yang tidak mendapatkan rahmat terkutuk. Makhluk Ya. manusia yang tidak dapat rahmat. Rahmat tuh kasih sayang gitu. Iya, kasih sayang. Iya. Jadi kata pagi ada 4. Kita baru bicara taklim, tadris. Tadris, pelan-pelan. Tadris saja harus kita perdalami, harus kita perluas bahasa tadris ini. Dars pengalaman, mengamalkan ilmunya. Ini sangat penting, sangat penting. Kebanyakan kita ini sudah pinter, teorinya panjang, tapi tidak ada lapangan untuk berpengalaman. Memang gak ada kesempatan. Gak ada kesempatan lahan atau wilayah atau apa namanya? Kesempatan lah ya untuk kita mempraktekkan ilmu saya. Sehingga banyak sekali orang pintar Indonesia lari ke luar negeri.
Di sana ada kesempatan, di sini nggak ada kesempatan untuk dars. Ya dia sudah dapat ilmu nih, malah kira-kira lulus cum laude dah, lulusnya sampai 4 ya, sampai 4 maksimal sudah. Tapi nggak ada kesempatan, nggak ada peluangan, nggak ada peluang untuk dia praktekkan untuk mengerjakan teorinya. Maka kebanyakan lari ke luar negeri. Begitu pula orang Mesir, yang pintar-pintar itu lari ke Amerika. Yang mendesain perumahan Hollywood orang Mesir. Oh ya? Namanya Hasan Futaihi namanya. Kenapa? Dia punya konsep pembangunan kota Kairo. Ditolak oleh Jamal Nasir. Desain rencana kota Kairo. Ditolak oleh Presiden Jamal Nasir. Lari ke Amerika, diterima. Jadilah kota Hollywood. Siapa nama Pak Kiai tadi? Hasan Al-Futaihi. Hasan Futaihi. Apa Husain Futaihi lah. Okay. Hasan Husain lah. Futaihi. Kemudian salah satu NASA. Yang punya ide NASA. Orang Mesir ada salah satunya. Namanya Usama Al-Baz. Usama Al-Baz. Di Mesir mana mungkin dia sampai mempraktekkan kecerdasannya. Okay. Jadi tidak ada peluang untuk dars. Maka lari ke luar negeri, di sana ada peluang. Yang ketiga, takdib. Pendidikan dari Allah namanya bahasa Arabnya takdib. Mendisiplinkan diri. Konsisten, disiplin. Nih mohon maaf di pesantren sangat-sangat disiplin pesantren. Jangan dikira pesantren gak disiplin. Kalau sudah jamnya sholat, santri tanpa di komando oprak-oprak lah, bahasa Jawanya tanpa di oprak-oprak, subuh wudhu, subuh lari. Bahkan kalau kiainya udah datang, dia belum datang, malu. Ada rasa malu. Padahal nggak ada hukuman tuh ya, Pak Kiai? Ya ada kadang-kadang ada. Kalau nggak sholat jamaah ada hukuman. Kalau Pak Kiainya sudah datang? Ya nggak ada. Oh nggak ada, cuma malu aja. Malu. Begitu pula kalau sekian menit, misalnya komat. La ilaha illallah, semua baris sudah lulus barisan. Itu kan disiplin. Kira-kira kalau di luar sholat, di luar pesantren, di luar sholat, kira-kira gampang nggak membariskan orang itu? Susah. Orang di pasar bisa, ayo baris. Berapa jam itu? Ngatur orang baris di pasar itu kira-kira. Tapi di pesantren anak sholat, baru qomat selesai. Qomat sholat, Allah, la ilaha illallah. Seret, baris semua. Apa nggak luar biasa itu? Itu takdib namanya. Takdib. Di pesantren ada hal-hal yang sifatnya larangan, tapi nggak diawasin. Nggak ada CCTV. Nggak ada pengintip lah, nggak ada intip, nggak ada. Ada tulisan kiai dengan tangan. Biasanya hurufnya Arab, tapi bahasa Jawa. Saya kan pengalaman di Jawa, di Lirboyo, di Krapiak, Jogja. Di Boten Pareng dilarang, tidak boleh. Boten Pareng, Mios ngelangkungin jam 09.00. Tidak boleh keluar dari komplek pesantren di atas dari jam 9. Nggak ada yang berani. Itu takdib namanya. Oke. Ini betapa berharga pelajaran ini. Santri yang punya kesadaran dari dalam, ketika pulang ke masyarakat, mempunyai kesadaran seperti itu. Jadi pejabat gak korupsi, bukan berarti takut KPK atau takut korupsi. Tapi inspirasi atau keluar dari hatinya sendiri yang dalam, sehingga tidak korupsi. Oke. Bukan karena takut KPK atau takut. Dan kalau puasa itu dilaksanakan, itu ada taklim, tadris, ada takdib. Coba puasa ini tidak makan, tidak minum, haus dan lapar. Nggak ada yang tahu. Karena kita minum nggak ada yang tahu kan, bisa saja kan. Enggak, kalau saya minum kan bisa saja kan. Manusia nggak ada yang tahu. Tapi kita kan nggak minum. Ya kalau minumnya nggak puasa.